Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang anggota Polwan yang menyelamatkan seorang wanita kaya yang diculik atas suruhan dari seorang pria kaya juga. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tontonnya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah jembatan sedang terjadi perampokan. Sedangkan di kantor polisi seorang Kapolres memerintahkan anggotanya ke lokasi kejadian. Kembali ke lokasi di mana beberapa personil Polwan yang kebetulan menjadi penumpang bus berusaha menangkap para perampok tersebut serta mematikan bom yang mereka pasang. Tapi pimpinan perampok berhasil kabur dengan melompat ke atas kapal yang menjemputnya. Dan tanpa mereka sadari, seorang pria kaya merekam aksi mereka. Film berlanjut, para anggota Polwan tadi mengobati luka mereka hingga ketua tim mereka yang bernama Kapten Yu masuk lalu memarahi satu persatu anggotanya karena tidak menembak perampok saat ada kesempatan, dan anggotanya hanya diam saja mendengar kemarahan atasannya. Sedangkan di tempat lain, perampok yang berhasil kabur yang kita ketahui bernama Max dan Leo merasa kesal karena aksi mereka digagalkan polisi. Hingga tak berapa lama mereka terkejut melihat kehadiran seorang pria dengan ajudannya, di mana pria itu bernama Tuan Wang, dan Tuan Wang langsung menunjukkan video yang direkamnya. Tuan Wang pun memuji aksi mereka yang hampir berhasil. Setelah berbasa-basi, Tuan Wang langsung menunjukkan senjata yang dibawanya kepada mereka berdua, dan dia memberikan tawaran $3 juta untuk menculik seorang wanita bernama Nona Liu. Besok harinya, seorang pengusaha yang kita ketahui bernama Nona Liu sedang dalam perjalanan menuju kota Haiju untuk menghadiri rapat dengan para pengusaha lain, dan tim Polwan yang dipimpin Kapten Yu bertanggung jawab atas keamanan Nona Liu. Tapi sebelum sampai di tujuan, mobil yang ditumpangi Nona Liu terbalik karena supirnya ditembak si Leo dari atas gedung. Melihat itu, Kapten Yu dan anggotanya langsung mengamankan posisi Nona Liu. Setelah mendapatkan posisi penembak, mereka langsung berbagi tugas. Tapi salah satu Polwan bernama Selin justru tertembak si Max dari gedung yang lain, dan si Selin dibawa ke si Leo untuk dijadikan sandera. Film berlanjut, Kapolres memimpin rapat tentang penculikan si Selin. Disinilah baru kita tahu kalau dulunya si Max dan si Leo adalah seorang pemburu di hutan. Tapi semenjak pemerintah melarang berburu di hutan, mereka beralih profesi menjadi perampok dan penculik. Besok harinya di pelabuhan, seorang intel melihat sekelompok orang mencurigakan baru tiba. Dia pun melaporkannya ke kantor, dan di kantor polisi, Kapten Yu mengidentifikasi kalau wanita yang ikut rombongan tersebut ternyata berteman dengan penculik si Selin. Sedangkan di tempat lain, si Selin mendapat siksaan dari si Max karena dia tidak mau memberitahu keberadaan Nona Liu. Hingga tak berapa lama si Max menerima telepon dari Tuan Wang yang mempertanyakan tujuannya menyandra seorang Polwan. Tapi dengan santai si Max mengatakan kalau itu bukan urusannya, dan dia menyuruh Tuan Wang menyiapkan bayaran mereka. Selesai menerima telepon, si Max justru kaget melihat kedatangan teman lamanya yang kita ketahui bernama Mei. Si Max pun bertanya siapa yang menyuruhnya datang menemuinya. Belum lagi si Max tidak suka melihat para pria yang bersama si Mei. Mendengar si Max marah-marah,
Padanya, si Mei tidak terima hingga dia bertarung dengan si Leo. Saat dia melihat si Leo menggantung si Selin. Tak jauh dari posisi mereka, Intel tadi baru tiba, lalu melaporkan ke kantor polisi. Di kantor polisi, si Kapolres langsung memerintahkan anggotanya bergerak. Hingga malam harinya Kapten Yu dan anggotanya tiba di lokasi. Mereka pun sedih sekaligus marah saat menemukan si Selin dalam kondisi kritis. Film berlanjut, Kapten Yu berusaha menenangkan anggotanya yang marah-marah dan ingin balas dendam. Setelah mendapat kabar dari dokter yang mengoperasi kalau si Selin dalam keadaan koma gara-gara luka tembak yang mengenai paru-paru dan tulang belakangnya. Setelah anggotanya pergi, seorang polisi memberitahu Kapten Yu kalau atasan mereka baru memutuskan kalau tim Kapten Yu tidak akan dilibatkan lagi dalam tugas tersebut. Mendengar kabar tersebut, Kapten Yu hanya bisa pasrah. Film berlanjut. Untuk menghilangkan kesedihan di hatinya, Kapten Yu serta rekan-rekannya pun melakukan latihan. Singkat cerita, si Mei berhasil menculik Nyonya Liu dan kabar tersebut sudah diketahui polisi. Kapten Yu pun menemui atasannya lalu meminta izin supaya dia serta timnya diizinkan bergabung membebaskan Nona Liu. Setelah mempertimbangkannya, si atasan pun mengizinkannya. Film berlanjut. Setelah mengetahui posisi Nona Liu, si Kapolres langsung memerintahkan anggotanya bergerak. Hingga tak lama kemudian polisi mencegat iring-iringan yang membawa Nona Liu. Tapi si Max serta anggotanya berusaha kabur. Setelah itu terjadilah baku tembak. Saat baku tembak terjadi, si Mei justru menusuk si Max dan si Max langsung mengirimnya ke alam lain. Disinilah si Max sadar kalau dia telah dikhianati setelah dia mengangkat HP milik si Mei yang ternyata si penelepon adalah Tuan Wang. Saat polisi sudah mendekat, si Max langsung mengikatkan bom waktu di tubuh Nona Liu. Setelah itu dia langsung pergi, tapi Kapten Yu justru mengejarnya hingga berhasil melumpuhkan dan menangkap si Max. Akhir cerita, atas informasi si Max, polisi pun menangkap Tuan Wang dengan tuduhan sebagai dalang penculikan Nona Liu dan film pun selesai.